dia berkewajiban untuk mentaati suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh, saya perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istrinya tersebut. Namun perkara itu tidak boleh seorang sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau boleh, maka aku perintahkan seorang suami sujud kepada istrinya. Seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami tersebut atas istrinya. Kemudian ketaatan kepada suami ini bagi seorang wanita termasuk dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Bahkan dalam ibadah puasa Rasulullah melarang, la tasumil mar'ah wa ba'ruha syahid illa bi'izni. Yani kata Rasulullah, janganlah seorang wanita berpuasa pada saat suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini puasa yang sifatnya sunnah. Ada puasa wajib, maka dia tetap harus berkomunikasi, bermusyawarah kepada suaminya. Terutama puasa bukan puasa Ramadan, ini puasa. Jadi berkomunikasi, bermusyawarah kepada suaminya bagaimana, kapan dia sebaiknya berpuasa. Terkadang ketika dia berpuasa, suaminya butuh kepadanya, yang mana menyebabkan puasanya menjadi batal dan hal-hal yang kemudian apabila seorang wanita, dengarkan apa wanita, Rasulullah SAW mengatakan, apabila para wanita telah melakukan hal tersebut, idza sholatil mar'atu khamsa wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat al-jannata min ayyi abwabi al-jannati sya'at. Apabila seorang wanita telah sholat 5 waktunya, berpuasa pada bulannya, kemudian menjaga kemaluannya, dan ini dia, mentaati suaminya, wa ta'at ba'laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah ke dalam surga pintu mana saja kalian mau. Surga itu oleh bapak ibu sekalian banyak pintunya. Wanita yang sudah sholat 5 waktu, berpuasa, menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, mentaati suaminya, dipersilakan masuk dari pintu mana saja, bebas. Ini keutamaannya. Jadi bukan mentaati suami, tinggal di rumahnya, ini pengekangan terhadap para wanita, bukan. Tapi bagaimana mengajak dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah dari pendahulu kita. Kisah dari seorang wanita saleh yang melahirkan pemimpin yang sangat adil. Dengarkanlah kisah tersebut, yakni kisah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebiasaan Umar bin Khattab ini kalau malam hari pemimpin, cerminan pemimpin yang baik, beliau berkeliling dan melihat keadaan rakyat pada masa tersebut. Kemudian didapatkanlah satu rumah belum tidur. Ternyata terdengarlah percakapan antara seorang ibu dengan putrinya. Satu ingin mencampurkan susu, jadi mereka adalah penjual susu murni. Sang ibu ingin mencampurkan susu dengan air supaya panas susunya. Namun sang putri tidak mau. Kata ibu ini, Umar kan tidak lihat apa yang kita lakukan. Kemudian putri tersebut, ya Umar memang tidak lihat, tapi Rabbnya Umar, Tuhannya Umar melihat apa yang kita lakukan. Terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu percakapan mereka, dia tandai rumah tersebut. Besoknya
disuruhnya anaknya melamar putri daripada penghuni rumah tersebut. Walhasil dari pernikahan tersebut lahirlah seorang yang bernama Abdul Aziz. Seorang yang bernama Abdul Aziz. Dan dari Abdul Aziz ini lahirlah seorang khalifah yang adil yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini cara membina dan membuat kecintaan tersebut tetap awet dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Ar-Rahman akan menjadikan kasih sayang kecintaan kepada. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai namanya Ar-Rahman untuk memberikan kasih sayang kepada siapa? Pertama, orang-orang yang beriman. Ini mutlak. Seorang suami atau sepasang suami istri dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman di sini maksudnya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Sekecil apapun dia berusaha untuk meninggalkannya. Dia beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal saleh. Beramal saleh yang pertama ibadah yang akan dihisab nantinya di hari kiamat adalah salat. Jagalah salat. Hafizu ala salawat wa salatul wusta. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta yang salat asar. Dan juga salat-salat yang lainnya. Kemudian apa lagi? Tentu semua adalah menutup aurat. Dia juga termasuk ibadah. Bagi wanita, bagi laki-laki juga harus menutup aurat. Yang mana ketika keluar rumah seorang wanita harus menutup auratnya. Begitu juga seorang laki-laki. Laki-laki juga wajib menutup aurat. Terkadang wanita